Kejadian memilukan ini dialami Andri Pramana. Hanya gara-gara nasi sisa ia makan buat sahur bersama teman-temannya, Andri malah dipecat dari restoran tempatnya bekerja. Tak hanya diberhentikan kerja, Andri juga terancam bayar 1,5 juta rupiah. Andri adalah karyawan kontrak di Resto Beauty in the Pot Medan. Ia diduga dipaksa mengundurkan diri dari perusahaan tempatnya bekerja. Mirisnya, hal ini terjadi usai ia memakan nasi sisa kurang layak dari restoran, diduga untuk sahur. Dengan inisiatifnya sendiri, nasi tersebut dimasak menjadi nasi goreng, lalu dimakan bersama beberapa rekannya. Kata Andre, nasi sisa dimakan untuk mereka sahur karena baru pulang pukul 12 malam, sehingga mereka bisa langsung istirahat sepulang ke rumah. Sebab keesokan harinya mereka juga harus masuk shift pagi. Peristiwa terjadi pada 16 Maret 2024 kemarin. Keesokan harinya pada 17 Maret 2024 pasca mereka menyantap nasi sisa untuk sahur, ia pun dipanggil atasannya berinisial DS dan sempat terjadi perdebatan. Lalu pada 18 Maret, DS datang lagi, kali ini menemui atasan lain yang berinisial DN. Tanpa basa-basi mereka menghapus nama Andre dari daftar karyawan kontrak yang berada di dapur. Kemudian Bang, soal dipaksa naikkan surat pengunduran diri itu di tanggal 19 Maret Bang. Tanggal 19 Maret itu saya disuruh datang ke HU. HU itu HRD Bang. Adalah namanya Lydia Wijaya. Lydia Wijaya itulah HRD itu. Nah, dia bilang sama saya, Pak, tolonglah Pak buat surat pernyataan kan ya. Pertama dia masih baik Pak, tolonglah buat surat pernyataan kalau bawasan Bapak salah, terus Bapak tanda tangani surat ini kan. Habis itu saya baca lah kan surat itu apa, rupanya surat itu surat pengunduran diri. Habis itu saya bilang sama si Lydia ini, Bu, saya tidak pernah mengundurkan diri dari Bisa Group. Saya ini dipecat, saya minta surat PHK-nya. Habis itu orang tuh berargumen, kamu kan udah kena SP kan. Kamu itu kena SP 3, udah sanksi paling terakhir kan. Habis itu saya bilang, iya Bu, saya kena SP paling terakhir. Kenapa saya mengundurkan diri? Saya tidak pernah mengundurkan diri dari Bisa Group, saya bilang. Saya dipecat, mana surat PHK-nya, saya bilang. Ada sekitar 15 menit orang itu selalu membahas, kamu kena sanksi 3, kamu kena sanksi 3. Terakhir untuk Gondok sendiri, terakhirnya Lydia Wijaya ini dikoyakkan dia lah surat pengunduran diri. Dibilang dia gini sama saya, gak perlu saya nih surat pengunduran diri ini kan. Saya cuma butuh kamu buat surat pernyataan kalau kamu ini salah kan. Kamu tahu kan kamu salah, kenapa kamu tidak mau buat pernyataan salah kan? Bu, saya itu tahu saya salah, tapi gak perlu saya buat pernyataan salah, saya bilang. Saya akui kok saya salah kan. Udah sekarang gini aja, kamu kalau memang mau ke Disnaker, ayo ke Disnaker kita kan. Paling nanti kamu yang malu kan. Habis itu dibilang dia, kamu kan ini mengundurkan diri kan. Bu, saya tidak mengundurkan diri, saya bilang. Ya kamu mengundurkan diri nih kan. Enggak Bu, saya tidak mengundurkan diri. Ya kamu kena sanksi kan. Sanksi apa Bu? Sanksi ijazah kan. Ijazah di sana itu kami ditahan Pak. Ijazah itu kami ditahan di sana. Ijazah itu udah ditahan. Kalau memang kita resign atau mengundurkan diri, kita itu wajib bayar denda 1,5 juta. Jadi dicenggah dia kemarin kan. Kamu itu kena sanksi katanya. Sanksi apa Bu? Saya bilang, iya sanksi, soalnya kamu mengundurkan diri. Saya tidak mengundurkan diri, saya bilang. Saya dipecat katanya. Enggak, kamu itu kena sanksi. Kamu harus bayar 1,5 juta atau enggak kamu ganti rugi apa yang udah kamu pakai, apa yang udah kamu masak. Contoh yang kayak gas, bahan-bahan yang kamu pakai, nasinya katanya, listriknya katanya. Nah, habis itu dari situ dibilang dia juga, kalau kamu tidak mau ganti rugi, ijazah, THR kamu, gaji kamu itu saya tahan katanya. Kalau Bapak mau buktinya butuh bukti voice note ada sama saya semua. Itu 15 menit saya diapin saya semua. Saya rekam semuanya dari awal. Kemudian setelah 19 Maret gitu, 19 Maret itu tidak ada lagi apa-apa, saya lapor langsung ke LBH, langsung diproses oleh pihak LBH. Orang itu ngirim surat, tidak. Oke, Pak, bisa dijelaskan bagaimana tanggapan mengenai peristiwa yang dialami Andre yang diduga dipecat sepihak itu? Baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik, terkait dengan perkara Andre yang
sudah mengadukan ke LBH Medan atas pemberhentian sepihak atau PHK itu, LBH Medan sebagai kuasanya telah melakukan surat atau mengirimkan surat undangan bipartit pertama dan kedua. Adapun permasalahan yang dialami Andre ini terkait dengan adanya pemberhentian sepihak ya. Pemberhentian sepihak atau PHK ini diawali karena yang dugaan itu diberikan informasi dari Andre adalah ketika dia makan nasi sisa resto, dan ketika nasi sisa resto itu dimakan dengan beberapa kawannya karena lapar dan karena itu pun juga harus bersahur kan, itu nyatanya diberhentikan gara-gara makan nasi sisa. Oleh karena itu Andre datang ke LBH untuk minta keadilan dan kepastian hukum. Berawal dari pengaduan itu kita mengambil kronologis Andre dan ternyata banyak ketemuan kejanggalan-kejanggalan ya. Artinya begini, Andre ya melakukan memakan nasi sisa yang memang biasanya di perusahaan-perusahaan itu dilarang kan begitu. Cuman apakah itu harus langsung di PHK? Padahal secara hukum itu kalau undang-undang tenaga kerjaan, seorang itu ketika mau diberhentikan harus terlebih dahulu itu ada diberikan peringatan pertama, kedua, dan ketiga dengan tenggang waktu ya 6 bulan peringatan pertama, selanjutnya 6 bulan kedua, peringatan kedua, dan seterusnya jika itu nggak ada perubahan. Filosofis peringatan itu adalah untuk memperbaiki diri lah kira-kira itu. Namun kita sangat menyayangkan LBH Medan hari ini masih ada perusahaan yang berlaku menurut kita atau dugaan kita tidak manusiawi ya. Orang memakan nasi sisa yang karena lapar dan mau bersahur harus di PHK kan begitu. Anehnya pasca tanggal 16 Maret itu, kejadian itu tanggal 16 Maret itu ya, midnight ya. Tanggal 18-nya Andre dipanggil untuk membuat surat pengunduran diri. Ini kan lucu nih, sudah diberhentikan tanggal 16, disuruh pamitan ke kawan-kawan. Tanggal 18 dipanggil, disuruh buat pengunduran diri. Ini jelas bertentangan dengan undang-undang berlaku, undang-undang tenaga kerja ataupun undang-undang tenaga kerja ya. Seorang yang sudah di PHK ya di PHK dapat haknya, pesangon, penggantian masa kerja, dan penggantian hak. Tetapi pasca diberhentikan dia disuruh buat pengunduran diri, ini kan aneh. Dugaan kita pengunduran diri ini untuk menyelamatkan kalau Andre ini dianggap mengakui kesalahan dan dia resign dan nanti dia tidak lagi mendapatkan hak-haknya. Walau memang secara hukum ketika orang mengundurkan diri itu dia ada haknya, yaitu ada hak uang pisah dan uang penggantian hak. Itu problem yang jadi masalah. Parahnya dia disuruh tanda tangan, Andre nggak mau, dan dugaan ketidakmanusiaan nampak lagi. HRD inisial LW itu marah-marah kalau tidak mau tangani kan, dan bahkan 2 sampai mengoyak surat tersebut. Ini kan sangat luar biasa ya. Apakah itu ancaman, intimidasi? Apakah buru-buru itu harus dihadapkan dengan hal seperti itu? Oleh karena itu Andre merasa sangat kecewa dan hak yang secara hukum dilanggar, dan dia hari ini meminta keadilan ke LBH Medan. Itu singkat cerita yang kita dapat dari Andre lah, kira-kira gitu. Kemudian Pak Direktur ini tindak lanjut dari LBH Medan ke depannya seperti apa ini? Oke. Kita sebelumnya sudah melakukan upaya hukum undangan bipartit. Undangan bipartit itu adalah mengundang pihak pengusaha atau perusahaan untuk berdiskusi dengan pekerja, ya kan begitu. Namun undangan pertama itu tidak digubris sama mereka, tidak dihadiri. Seharusnya hari Jumat lalu. Di hari Jumat lalu yang mereka tidak hadir, sorenya kita kirimkan undangan bipartit kedua atau terakhir, yang nantinya itu akan kita undang di hari Senin nanti tanggal 8. Apakah mereka datang nanti sebagai etikat baik untuk menyelesaikan masalah ini? Itu bagus. Tapi kalau tidak, berarti mereka merasa mereka sudah sesuai aturan, menurut mereka mungkin begitu, atau mereka memang ingin perkara terus berjalan ya. Perlu diketahui, Andre ini diberhentikan dalam masa terikat kontrak. Andre, informasi itu adalah Andre di kontrak selama 2 tahun. Baru 3 bulan dia berjalan, sebelumnya udah setahun kerja. Berpanjang lagi, baru 3 bulan dia berjalan kontrak yang kedua ini diberhentikan. Artinya ada sisa kontrak 1 tahun 9 bulan. Yang secara hukum ketika pihak pengusaha ataupun perusahaan memberhentikan karyawan atau buruh yang masih ada kontraknya, maka itu kewajiban hukumnya adalah membayar sisa kontraknya itu dan hak-hak lainnya. Namun ujuk-ujuk bukan tentang itu, tapi tentang kemanusiaan ya, tentang hak asasi manusia. Apa ya seorang buruh yang bekerja yang memberikan keuntungan kepada perusahaan harus dilakukan hal-hal seperti yang tidak manusiawi ini, kan begitu. Tidak manusiawi ini bahkan ke arah dugaan kita sangat jolim ya. Orang makan nasi sisa kan, bukan nasi yang
memang sedang dijual, walaupun itu ada aturan, nanti lihat aturannya apa, apakah langsung dipecat? Nggak mungkin, nggak bisa ujuk-ujuk langsung pecat orang, kira-kira gitu. Oke Bang, ada pesan-pesan yang harus disampaikan ini pada mungkin pengusaha dan para pekerja jelang Lebaran? Baik ya, LBH Medan sebagai lembaga yang konsen terhadap penegakan hukum dan asasi manusia, dan juga sebagai fokus pengawasan terhadap buruh, meminta kepada seluruh pengusaha ataupun perusahaan untuk menaati aturan dalam proses bekerja maupun proses kewajiban dan pekerjaannya. Terus ini berkaitan dengan area keagamaan, maka pengusaha sudah ada aturannya, Permen Tenaga Kerja nomor 6 tahun 2016 tentang tunjangan hari raya, dan surat edaran Menteri Ketenagakerjaan itu mewajibkan pengusaha atau perusahaan untuk memberikan THR 7 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Karena itu seluruh perusahaan yang ada di Indonesia itu harus menaati itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.